Bab 1449, Penampilan Asura. Penerjemah, Lege. 5 degenerasi surgawi menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melemahkan akar kekuatan seorang kultivator. Ada sangat sedikit orang yang bisa mengolah keterampilan rahasia dari catatan cakrawala mistik dengan sukses. Sudah jarang bagi para pembudidaya istana enigma untuk mengolah 2 degenerasi pertama. Bahkan dari zaman kuno sampai sekarang, tidak banyak orang yang bisa mengolah 5 degenerasi sepenuhnya. 5 degenerasi surgawi sangat kuat. Jika kelima degenerasi dilepaskan dan digunakan pada seseorang pada saat yang sama, kekuatan dharma, roh esensi, tubuh fisik, garis keturunan, dan umur orang itu akan habis. Bahkan jika orang itu tidak mati, dia akan setara dengan orang lumpuh. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa orang ini harus menyaksikan tanpa daya saat kekuatan dharma, roh esensi, tubuh fisik, garis keturunan, dan umurnya layu. Dia harus menanggung rasa sakit dan penderitaan. Di era kuno, sering ada pembudidaya yang tidak bisa menahannya sebelum akhir dan bunuh diri di tempat dengan hati dao mereka hancur. Fakta bahwa kultivasi mereka telah bekerja sangat keras sampai titik ini dihancurkan dalam semalam adalah pengalaman yang lebih buruk daripada kematian. Su Zimo merasakan perubahan di tubuhnya dengan ekspresi dingin. Kekuatan tempur rahasia surgawi memang kuat. Jika dia menemukan rahasia surgawi beberapa tahun yang lalu, dia akan hancur. Tapi sekarang tubuh sejati teratai hijau miliknya telah mengalami transformasi lengkap, Su Zimo setara dengan teratai hijau penciptaan kelas 7 yang terlahir kembali. Legenda mengatakan bahwa penciptaan teratai hijau adalah harta paling berharga dari dunia atas dan hanya bisa lahir setelah merebut ciptaan langit dan bumi. Tidak peduli seberapa kuat 5 degenerasi surgawi, itu hanya meminjam kekuatan langit dan bumi. Mari kita lihat apakah 5 degenerasi surgawimu atau tubuh sejati teratai hijauku lebih kuat. Tatapan Su Zimo semakin intensif saat dia menyalurkan garis keturunannya dengan sekuat tenaga. Di bawah selubung kekuatan 5 degenerasi surgawi, auranya bangkit melawan arus dan melonjak dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menembus titik kritis. Sosok Su Zimo sepertinya menghilang dari tempatnya dan sebagai gantinya adalah teratai hijau penciptaan yang menjulang tinggi yang menghubungkan langit dan bumi. Itu hijau giok dan kristal tanpa kotoran. Teratai raksasa mekar perlahan dengan cahaya yang menyilaukan. Fenomena garis keturunan. Ini adalah penciptaan teratai hijau. Banyak leluhur setengah bela diri dari istana enigma berseru. Bahkan rahasia surgawi mengerutkan kening. Dia bisa memprediksi segala sesuatu di dunia dan surgawi semua orang kecuali Su Zimo. Sebelumnya, dia mencoba untuk mengetahui situasi Su Zimo tetapi hampir mengalami serangan balasan dan roh esensinya hampir hancur. Sejak saat itu, dia tidak lagi berani mencobanya. Baik itu pertempuran kota Beiming atau lembah surga dan bumi, hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahuinya. Kurang dari itu, mereka tidak tahu bahwa Su Zimo telah tumbuh sedemikian rupa. Dari kelihatannya, Desolate Martial telah menyatu dengan lotus hijau penciptaan. Betapa menakutkan, seperti yang diharapkan dari monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Apakah ini berarti bahwa Desolate Martial akan tumbuh bersama dengan lotus hijau penciptaan dan budidayanya akan maju bersama dengan miliknya? Itu sedikit menakutkan. Jika lotus hijau penciptaan tumbuh ke kelas 8, bahkan senjata kaisar pun tidak akan bisa menghancurkannya. Banyak leluhur setengah bela diri dari istana enigma tidak bisa tidak berseru ketika mereka melihat itu. Kekuatan 5 degenerasi surgawi secara bertahap menghilang. Meskipun 5 degenerasi surgawi dapat melemahkan siapapun, itu tidak dapat melakukan apapun pada teratai hijau penciptaan. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin, apa yang perlu dikhawatirkan? Mari bergabung dan bunuh Desolate Martial di sini untuk menghilangkan semua masalah di masa depan untuk selamanya. Betul sekali. Leluhur setengah bela diri Qiantian mengangguk juga. Semuanya, Desolate Martial berkolusi dengan tabu primordial dan memiliki niat jahat. Dia bahkan lebih berbahaya daripada Asura dan kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Leluhur setengah bela diri Li Heng ragu-ragu sejenak. Namun, ketika dia melihat bahwa 2 leluhur setengah bela diri, Divine Turtle Dove dan Qiantian, telah maju ke depan, dia hanya bisa menyerang juga. 10 leluhur setengah bela diri menyerbu ke depan sekali lagi. The Creation Green Lotus bergoyang dengan lembut dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kekosongan itu seperti danau tenang yang tiba-tiba beriak. 10 leluhur setengah bela diri memiliki ekspresi muram. Meskipun riaknya tampak lemah, mereka sangat menakutkan. Bahkan tubuh mereka akan hancur jika mereka ditabrak olehnya.
10 leluhur setengah bela diri mengendalikan senjata darmik takdir mereka dan memblokir di depan mereka, menetralkan riak yang masuk. Mereka tidak memiliki waktu yang mudah untuk bertahan melawan riak. 10 leluhur setengah bela diri bergidik dan menatap Suzimo dengan lebih hati-hati di mata mereka. Bang, bang, bang. Setelah sedikit bernafas, rahasia surgawi bergabung dengan 10 leluhur setengah bela diri dan melakukan serangan balik. Seni Dharma merobek udara dan kekuatan leluhur setengah bela diri turun. Mereka melonjak dan menyerang penciptaan teratai hijau. Serangan itu menghujani seperti badai dahsyat dan lotus hijau penciptaan membungkuk dari angin beberapa kali dan hampir hancur. Namun, lotus hijau penciptaan segera meluruskan tubuhnya dan berdiri dengan bangga. Badai semakin kuat. Akhirnya, teratai hijau penciptaan alam semesta ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Daun teratai di teratai hijau berlubang dan luka muncul di batangnya juga. Suzimo tidak bisa menahannya dan sosok manusianya muncul kembali. Bela diri Desolate, kamu sudah selesai. Rahasia surgawi berkata dengan dingin. Belum tentu. Saat ki darah Suzimo melonjak, luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Tatapannya secara tidak sengaja mendarat di formasi pembunuhan indah di bawahnya. Pada saat itu, dua sosok berjalan perlahan dari formasi pembunuhan indah. Ekspresi rahasia surgawi berubah. Seolah-olah dia menyadari sesuatu, sosoknya bergoyang dan dia tiba-tiba menghindar ke kejauhan. Saat itu, sinar pedang hitam pekat turun dari langit, menebas ke arah rahasia surgawi dengan kebencian tak berujung dan niat membunuh yang deras. Rahasia surgawi telah merasakannya sejak lama dan menghindarinya terlebih dahulu. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma yang juga berdiri di sana tidak memiliki keberuntungan yang sama. Ketika leluhur setengah bela diri melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, dia mengangkat pedang di tangannya secara naluriah, ingin bertahan dan menemukan kesempatan lain untuk melarikan diri. Dentang, sinar pedang hitam pekat menghantam pedangnya. Sinar pedang bergetar dan mengungkapkan bentuk aslinya, itu adalah Asura, pedang iblis kebencian Yan Beichen. Ki iblis meningkat, pedang leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma hancur seketika. Sinar pedang melebar dan memotong leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menjadi dua. Darah segar menyembur keluar. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menyalurkan kekuatan dharmanya secara fanatik dan ingin merekonstruksi bagian bawah tubuhnya. Namun, ki iblis hitam pekat pada saber iblis kebencian telah melonjak ke tubuhnya melalui luka. Tidak hanya ki iblis yang mengandung ki iblis kebencian, ada juga ki iblis Asura. Kekuatan kebencian dan pembunuhan mendominasi tubuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dan menghancurkan semua kehidupan. Jika leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma ini meninggalkan tubuhnya dan melarikan diri dari medan perang dengan roh esensinya, dia masih bisa bertahan. Pada saat dia menyadari, itu sudah terlambat. Finki melonjak ke platform rohnya dan merobek kesadarannya, melahap roh esensinya. Dalam sekejap mata, roh esensinya dihancurkan dan dia mati. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma sudah mati. Rahasia surgawi, bayar dengan nyawamu. Raungan yang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh terdengar di dunia. Siapapun yang mendengarnya bisa merasakan kesedihan dan kemarahan di dalamnya. Sampai titik pertempuran ini, Suzimo akhirnya memenangkan beberapa waktu. Asura telah muncul kembali. Bab 1450, ditipu. Penerjemah, Lege. Di kedalaman Heaven Expanding Mountain Range, di terowongan panjang, dua sosok sembunyi-sembunyi maju dengan hati-hati. Little Fatih berjalan di depan dengan peta di tangan kirinya dan kompas geomantik di tangan kanannya. Dari waktu ke waktu, dia akan mencocokkan peta dan terus menggali. Keributan di Istana Enigma tampaknya terlalu besar. Si Jian mengikuti di belakang dan bergumam pelan. Pada saat itu, mereka berada jauh di bawah tanah dan suara orang-orang di atas tidak lagi terdengar. Namun, suara pertempuran pecah dari waktu ke waktu. Tanah berguncang dan lumpur sesekali memercik. Meskipun mereka bahkan belum melihat makam itu, wajah mereka tertutup tanah. Siapa tahu, berbicara secara logis, Asura seharusnya telah dibunuh oleh formasi pembunuh yang indah sejak lama. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Si Jian menggelengkan kepalanya. Pada saat Suzimo dan yang lainnya tiba, Si Jian dan Little Fatih sudah menggali di bawah tanah dan tidak tahu apa yang terjadi di atas, mereka hanya mendengar suara pertempuran tanpa akhir. Siapa peduli? Semakin banyak mereka bertarung, semakin baik. Dengan begitu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk terekspos. Si Jian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan santai sebelum melanjutkan mempelajari peta harta karun. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Sudah lama sekali,
tetapi kami bahkan belum melihat makam itu. Petik 2. Si Jian datang dan menggerutu. Little Fatty juga berkeringat deras saat dia berkata dengan malu, lokasi makam ini memang sulit ditemukan. Selain itu, ada banyak segel. Sepanjang jalan, kami telah memecahkan lusinan segel. Benar-benar ada sesuatu yang aneh tentang Heaven Expanding Mountain Range ini. Sejak kami masuk, kompas geomantik saya tidak lagi berguna dan saya tidak bisa membedakan arah. Apakah kita tersesat? Si Jian terkejut. Tidak. Little Fatty menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir. Dilihat dari lokasi peta, kita hampir sampai. Makam ini sangat terpencil dengan banyak lapisan anjing laut, pasti ada harta karun besar di dalamnya. Cepat dan bekerja lebih keras. Little Fatty mendesak. Si Jian mengendalikan boneka 5 elemen dan terus menggali ke depan sesuai dengan instruksi Little Fatty. Menggunakan boneka untuk membuka jalan akan menghemat waktu dan energi. Selanjutnya, dia dan Little Fatty tidak akan terlibat bahkan jika ada bahaya. Sesaat kemudian, Little Fatty berteriak, berhenti. Kesadaran roh si Jian bergerak dan boneka 5 elemen berhenti. Lihat lokasinya, itu harus di sekitar sisi kiri. Saya akan melakukannya secara pribadi. Petik 2. Menggosok telapak tangannya yang gemuk, Little Fatty mengangkat spatulanya dan mulai menggali ke kiri. Tak lama, dia mengangkat spatula. Mata Little Fatty berbinar saat dia menyeringai. Kesuksesan. Aku akhirnya menggalinya. Aku akan pergi dan mengambil hartaku dulu. Si Jian disegarkan dan mendorong Little Fatty pergi dengan tergesa-gesa. Dia menggali di sekitar lubang beberapa kali sebelum masuk melaluinya. Dia setengah jalan ketika dia mengangkat kepalanya dan tertegun. Little Fatty sedang menunggu di belakang. Ketika dia melihat si Jian berhenti di tengah pendakian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, cepat dan masuk. Jangan tinggal di sini. Tidak dapat menunggu lebih lama lagi, Little Fatty mendorong si Jian dengan kedua tangan sebelum naik ke depan sendiri. Setelah memasuki makam, Little Fatty melihat sekeliling dengan penuh semangat dengan mata melebar. Ruangan itu agak aneh. Itu tidak besar dan bisa dilihat sekilas. Itu kosong dengan apa-apa kecuali seseorang. Tertegun, Little Fatty memelototi orang di depannya dengan mata melebar. Kenapa ada seseorang di sini? Punggung orang itu menghadap mereka dan dia memancarkan kekuatan hidup. Jelas, dia bukan orang mati tetapi makhluk hidup. Saat itu, orang itu berbalik perlahan dan menghela nafas. Kalian akhirnya di sini. Kau membunuhku. Lin Xuanji, Little Fatty dan si Jian berseru. Orang di ruangan itu adalah Lin Xuanji yang mengundang mereka berdua ke sini. Betapa tidak beruntungnya, si Jian berkomentar dengan marah, memikirkan bahwa anak ini mengalahkan kita dan menyia-nyiakan usaha kita lagi. Ada yang tidak beres. Little Fatty mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dan merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan kamar makam. Si Jian secara bertahap sadar juga dan bergumam, ini terlihat seperti penjara. Lin Xuanji terbatuk lembut dengan ekspresi malu. Perlahan-lahan, Little Fatty menyadari sesuatu dan berteriak, Lin Xuanji, F***. Anda dikunci di sini dan benar-benar membuat peta harta karun untuk mengelabui kami berdua di sini untuk menggali kuburan. Petik 2. Little Fatty maju ke depan dengan mata merah dan ekspresi marah. Dia mencengkeram leher Lin Xuanji dengan erat, tidak menginginkan apapun selain membunuh yang terakhir. F***. Lin Xuanji, kamu benar-benar jahat. Si Jian tersadar dari pingsannya juga dan mau tidak mau mengutuk. Baiklah. Cukup. Lin Xuanji berjuang sejenak sebelum menghela nafas lega dan berkata sambil terengah-engah, aku tidak berbohong. Memang ada harta di sini. Di mana? Keluarkan mereka. Little Fatty merentangkan tangannya dan menuntut dengan marah. Dari kelihatannya, jika Lin Xuanji tidak bisa menghasilkan harta apapun, dia harus bergegas dan membunuh yang terakhir. Lin Xuanji terbatuk dan menunjuk dirinya sendiri, berkata dengan benar, aku adalah harta terbesar. Harta apa yang lebih berharga dariku? Brengsek. Little Fatty dan si Jian merasakan perut mereka keroncongan dan hampir muntah di tempat. Mereka berdua benar-benar tidak punya cara untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu malu seperti itu. Konyol Jian, bukankah kamu telah menggangguku untuk membiarkanmu memilih harta karun? Harta karun yang besar ini untukmu. Little Fatty menunjuk ke Lin Xuanji. Wajah si Jian dipenuhi dengan penolakan saat dia berkomentar dengan jijik, saya tidak menginginkan itu. Anak tua ini terlalu berlebihan. Dia bahkan lebih penipu daripada kamu. Saudaraku, aku juga tidak punya pilihan. Lin Xuanji menjelaskan, saya diplot oleh rekan-rekan sekte saya dan dikunci di sini tanpa jalan keluar. Bagaimana dengan peta harta karun yang kamu kirimkan?
Little Fatty melirik curiga. Saya masih memiliki beberapa trik di lengan baju saya. Tidak sulit bagiku untuk mengirim pesan. Lin Xuanji berkata, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, hanya kalian berdua yang bisa menyelamatkanku. Saudara-saudara, Anda telah berkecimpung dalam bisnis perampokan makam selama bertahun-tahun dan berpengalaman. Tidak ada yang bisa menandingimu. Baik itu makam sosok perkasa atau patriark, kalian berdua bisa datang dan pergi sesukamu. Ada lapisan segel di bawah sini dan tidak ada yang bisa menentukan arahnya. Saudara-saudara, Anda berdua adalah satu-satunya yang bisa melawan segala rintangan untuk menemukan tempat ini pada akhirnya. Petik 2. Saudara-saudara, meskipun Anda hanya dewa dao karakteristik Dharma, bahkan tokoh perkasa tubuh bersama dan leluhur Mahayana tidak dapat dibandingkan dengan metode Anda seperti itu. Mengingat kemampuan kalian, kalian berdua pasti akan meninggalkan nama kalian dalam sejarah. Little Fatty memiliki lidah yang fasih dan memuji Little Fatty dan si Jian dengan sungguh-sungguh. Si Jian sudah benar-benar tersesat dan tenggelam dalam fantasi karena namanya diturunkan melalui sejarah. Little Fatty adalah satu-satunya yang mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya. Namun, dia tidak bisa menghentikan kesombongan di matanya. Batuk. Akhirnya, Little Fatty terbatuk dengan lembut dan melambaikannya dengan sok. Lebih baik tetap low profile untuk hal seperti ini. Sudah cukup bahwa Anda tahu tentang hal itu. Jangan disebarkan. Kami bersaudara, bukan orang yang menghargai ketenaran dan kekayaan. Si Jian menambahkan, ya. Lin Xuanji mengangguk dengan tergesa-gesa. Saudara-saudara, kalian adalah orang yang paling jauh dari urusan duniawi di antara orang-orang yang saya kenal. Saudaraku, kamu memiliki kepribadian yang benar dan kamu dipenuhi dengan rasa keadilan yang paling kuat. Little Fatty dan si Jian disegarkan dan berseri-seri dengan cerah. Tiba-tiba, rasanya perjalanan ini benar-benar sepadan. Lin Xuanji memutar matanya, bahkan jika mereka berdua bisa menerimanya, dia hampir akan muntah karena apapun yang dia katakan. Bab 1451, Kekuatan Api Dao. Penerjemah, Lege. Iblis Ji membawa Yan Beichen keluar dari formasi pembunuhan indah. Yan Beichen telah menekan gelombang kebencian dan kemarahan di hatinya sepanjang waktu. Saat kebencian ditumpahkan dengan tebasan tunggal itu, leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma terbunuh di tempat. Tentu saja, alasan mengapa leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma meninggal juga karena dia telah bertarung dengan Su Zimo sebelumnya. Saat ini, dia tidak lagi berada di puncaknya. Lebih jauh lagi, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada Su Zimo, dia tidak menyangka tebasan yang begitu mengerikan akan dilepaskan dari bawah. Saat Asura muncul, situasinya berubah seketika. Ketika Su Zimo sendirian, 10 leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dan monster yang menjelma seperti rahasia surgawi sudah menemui jalan buntu dengannya. Sekarang ada Asura tambahan dengan kebencian yang luar biasa dan aura pembunuh sementara Istana Enigma kehilangan leluhur setengah bela diri, situasinya berubah menjadi lebih buruk. Aku akan membantu Ming Zhen. Iblis Ji tahu betul bahwa dengan kekuatan tempurnya, bahkan jika dia membantu Su Zimo, akan sulit baginya untuk menimbulkan banyak ancaman bagi para ahli leluhur setengah bela diri. Di sisi lain, Ming Zhen bertarung melawan 100 sosok perkasa Istana Enigma sendirian dan hampir tidak bisa bertahan. Dengan langkah ringan, dia tiba di medan perang dan tersenyum pada figur perkasa Istana Enigma, mengembuskan napas dengan aroma manis. Semuanya, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh denganku? Setelah mengolah sutra gadis murni, Iblis Ji memancarkan pesona yang tak terlukiskan dan tak terbendung. Bahkan wanita pun ingin dekat dengannya tanpa sadar, apalagi pria. Ini adalah pesona sejati yang bisa membalikkan dunia. Di sisi lain, Yan Beichen tidak lagi memiliki orang lain di matanya. Dia benar-benar tenggelam dalam kebenciannya sendiri. Tidak ada hidup dan mati atau keberatan di hatinya, hanya ada satu pikiran, untuk membunuh rahasia surgawi dan membalas dendam untuk Qin Pianran. Mata Yan Beichen gelap gulita dan benar-benar dikuasai oleh ki iblis kebencian. Rahasia surgawi tiba-tiba merasa merinding di punggungnya saat dia melihat mata iblis yang gelap gulita. Bagaimanapun, ini adalah Istana Enigma. Bahkan dengan Asura dan Desolate Martial, mereka tidak akan dapat menyebabkan masalah. Namun, melawan orang gila seperti Asura, rahasia surgawi tiba-tiba merasa menyesal. Tepatnya, dialah yang menciptakan Asura generasi ini. Yan Beichen sudah tertutup cedera setelah mengambil 209 langkah dalam formasi pembunuhan indah. Namun, pada saat itu, dia tidak merasakan sakit. Dia melayang ke udara dan menyerang rahasia surgawi dengan saber iblis kebencian. Mati,
Iblis! Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berteriak dan menamparkan tas penyimpanannya. Garis cahaya keemasan terbang keluar dan menerjang ke arah Yan Beichen. Cahaya keemasan bukanlah senjata Dharma, tetapi makhluk hidup. Suzimo dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah seekor burung, merpati penyu surgawi. Divine Turtle Dove adalah binatang buas berdarah murni dan dikatakan memiliki garis keturunan Golden Crow berkaki 3. Ketika dikultivasikan hingga batasnya, ia bahkan bisa berubah menjadi gagak emas berkaki 3 yang sebenarnya. Divine Turtle Dove ini sangat cepat dan memiliki garis keturunan yang kuat. Tubuhnya terbakar dengan api keemasan dan dari kelihatannya, dia berada di ambang transformasi. Yan Beichen tidak berhenti di tengah jalan, seolah-olah dia belum pernah melihat Divine Turtle Dove sama sekali. Leluhur setengah bela diri lainnya juga menyerang. Meskipun Yan Beichen tidak dapat melepaskan diri dari kedalaman kebencian dan naluri membunuhnya, dia memiliki kepercayaan mutlak pada Suzimo. Dia tahu bahwa Suzimo pasti akan membantunya menghentikan yang lain. Suzimo bergerak. Sepasang sayap tumbuh dari punggung Suzimo dan kilat menyambar tubuhnya. Melepaskan cahaya emas tanpa batas, kecepatannya mencapai batasnya. Teknik gerakannya bahkan lebih cepat dari Divine Turtle Dove dan dia menghentikannya sebelum mengulurkan telapak tangannya untuk meraih yang terakhir. The Divine Turtle Dove menjerit panjang dan tatapannya ganas. Nyala api di tubuhnya semakin kuat saat ia mengulurkan cakarnya yang tajam, ingin mencabik-cabik telapak tangan Suzimo. Binatang, beraninya kamu bertindak begitu berani di depanku. Suzimo berteriak, terlepas dari kenyataan bahwa kamu belum berubah menjadi gagak emas, aku bahkan telah membunuh gagak emas berkaki 3 yang sebenarnya. Dalam pertempuran lembah surga dan bumi, tubuh sejati teratai hijau ini memang telah membunuh makhluk ras gagak emas. Terhadap cakar tajam Divine Turtle Dove, telapak tangan Suzimo tidak berniat menghindar dan meraih. Tidak peduli seberapa tajam cakar Divine Turtle Dove, mereka tidak dapat melukai tubuh sejati teratai hijau. Dalam sekejap, Suzimo telah mencengkeram Divine Turtle Dove di telapak tangannya dan mengerahkan kekuatan. Grower! Divine Turtle Dove menjerit ke langit. Itu terlalu kurus dan bahkan tidak seukuran telapak tangan Suzimo, bagaimana bisa menahan kekuatan ledakannya. Desolate Martial, beraninya kamu. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove meraung. Selama bertahun-tahun, Divine Turtle Dove telah berada di sisinya sejak dia mulai berkultivasi. Bahkan gelar daunnya adalah Divine Turtle Dove. Merpati penyu surgawi ini lebih penting baginya daripada apapun. Namun, dia menghadapi Desolate Martial. Desolate Martial sama sekali tidak takut dengan ancamannya. Mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, Suzimo menghancurkan Divine Turtle Dove dan darah segar menyembur keluar. Roh esensinya bahkan tidak bisa melarikan diri dan dibunuh oleh telapak tangan Suzimo. Bahkan dengan kematian Divine Turtle Dove, api di tubuhnya tidak padam dan membakar telapak tangan Suzimo. Desolate Martial, api Divine Turtle Dove tidak akan pernah padam. Api dari Divine Turtle Dove akan membakar Anda menjadi abu. Bahkan jika kamu adalah tubuh sejati teratai hijau, tidak ada yang akan berubah. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin. Belum tentu. Suzimo mencibir dan dengan cepat membuat segel tangan dengan telapak tangannya yang menyala. Astaga! Tiba-tiba, 3 api menyala di telapak tangan Suzimo. Merah, api dao abadi. Emas, api dao Buddha. Hitam, Fin Dao Fire. 3 api dao membakar dan menekan api Divine Turtle Dove di telapak tangan Suzimo secara instan, melahapnya tanpa bekas. Serangan leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya turun. Ekspresi Suzimo dingin tetapi matanya tampak terbakar dengan 2 nyala api. Dia membuang 3 api dao di tangannya dan berteriak, api caturadi dao. Sebelum kalimatnya selesai, nyala roh esensi meledak dari roh esensi Suzimo dan menyatu menjadi 3 api dao. Nyala api meningkat dan melonjak ke udara, menelan leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya. Kekuatan api caturadi dao sangat kuat dan bisa mengancam leluhur setengah bela diri. Kembali ke Gunung 6 Bintang, alasan mengapa api caturadi dao dipadamkan dengan mudah terutama karena tidak cukup kental. Kekuatan api caturadi dao tersebar di seluruh Gunung 6 Bintang dan secara alami bukan ancaman bagi tokoh perkasa tubuh bersama dan ahli leluhur setengah bela diri. Namun, berbeda saat itu. Api caturadi dao menghujani dan hanya menargetkan 9 leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma ingin melawannya secara langsung dengan seni Dharma. Namun, dia tidak mengharapkan seni Dharmanya terbakar menjadi ketiadaan saat dia melepaskannya. Bahkan senjata Dharma takdirnya meredup di lautan api.
Leluhur setengah bela diri menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Percikan terbang dan mendarat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu melebar melawan angin dan dia berubah menjadi bola api raksasa berbentuk manusia. Ah, ah, ah. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma berjuang dan melolong kesakitan. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatan Dharma dari garis keturunannya, api Caturadi Dao di tubuhnya tidak dapat padam. Vitalitas leluhur setengah bela diri terlalu bersemangat. Jika itu adalah sosok perkasa tubuh bersama biasa, mereka akan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Api di tubuh leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma berlangsung selama lebih dari 10 napas sebelum secara bertahap padam, hanya menyisakan abu yang berserakan di kehampaan. Previous. Bab 1452, Busur Pemecah Dharma. Penerjemah, Lege. Api Caturadi Dao turun dan leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma mati. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya juga berada di api Dao dan bertahan dengan sekuat tenaga. Mereka semua memiliki ekspresi jelek dan basah oleh keringat. Di sisi lain, Yan Beichen bentrok dengan rahasia surgawi. Dalam keadaan normal, setelah mengolah Sutra Kebencian dan Sutra Asura, kekuatan tempur Yan Beichen seharusnya bahkan di atas rahasia surgawi. Namun, dia terluka dan ditambah dengan fakta bahwa rahasia surgawi memiliki banyak metode, keduanya menemui jalan buntu dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Su Zimo mengendalikan api Caturadi Dao dan kekuatan Dharma melonjak tanpa henti. Bakar itu. Dalam kesadaran Su Zimo, platform lotus penciptaan berputar perlahan dan melepaskan sinar cahaya yang mengelilingi roh esensi berambut hitam, memberi nutrisi dan mengisi kembali kekuatannya. Jika bukan karena platform lotus penciptaan, Su Zimo akan runtuh sejak lama. Api Caturadi Dao membakar ke langit dan menjebak 8 leluhur setengah bela diri yang tersisa dari Istana Enigma di dalamnya, menyebabkan api membakar lebih kuat dan lebih bersemangat. Semuanya, aku tidak ingin bermusuhan dengan Istana Enigma. Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, selama kamu diam di dalam api Dao, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Lagi pula dia bukan Yan Beichen. Dia masih bisa menjaga ketenangannya. Tidak ada yang tahu apakah masalah ini dilakukan oleh rahasia surgawi sendiri atau didalangi oleh Istana Enigma. Pada akhirnya, Su Zimo berhubungan baik dengan Lin Xuanji. Selanjutnya, dia telah berinteraksi dengan seorang lelaki tua dari Istana Enigma dan yang terakhir tidak tampak seperti orang jahat. Selama Lin Xuanji atau lelaki tua itu muncul, masalah hari ini harus berakhir. Desolate Martial, kamu membunuh leluhur setengah bela diri dari sekte kami dan kamu berharap untuk menghindari hal-hal. Leluhur setengah bela diri Qiantian mencibir. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berkata dengan dingin, itu benar, Desolate Martial. Anda membunuh binatang roh saya dan menerobos masuk ke istana saya. Kamu dan Asura harus mati di sini hari ini. Petik 2. Kalian berdua lebih baik diam. Tatapan Su Zimo sedingin es saat dia berkata perlahan, kalau tidak, aku akan mengirim kalian berdua duluan. Saat itu, harum dingin terdengar dari Istana Enigma dengan kemarahan yang luar biasa dan kekuatan yang tak ada habisnya. Kau bela diri sunyi. Kamu benar-benar sombong untuk bertindak begitu berani di depan Istana Enigma. Petik 2. Ditemani oleh teriakan itu, sesosok-sosok bangkit perlahan dari Istana Enigma, memancarkan kekuatan tak berujung saat tatapannya yang membara mendarat di Su Zimo. Tuan Istana, leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya senang dan berseru ketika mereka melihat sosok itu. Ini adalah penguasa istana-istana Enigma saat ini, leluhur setengah bela diri King Se. Bela diri Desolate, kamu sudah selesai. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove berbalik untuk melihat Su Zimo dengan ekspresi mengejek dan tersenyum. Tuan istana awalnya dalam pengasingan. Sekarang setelah kamu membuatnya khawatir, bahkan makhluk abadi tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Aku akan membakarmu dulu. Su Zimo menyalurkan esens spiritnya dan Caturadi Dao Fire meningkat, melonjak menuju Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya buru-buru menyerang dan membantu merpati surgawi leluhur bela diri bertahan melawan serangan Su Zimo. Saat itu, penguasa istana-istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Ze, mengeluarkan busur raksasa dari tas penyimpanannya. Seluruhnya berwarna hijau dan menyerupai batu giok. Ketika busur giok diambil, kekuatan Dharma dalam kehampaan tampaknya ditarik ke arahnya. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Itu adalah busur yang sangat istimewa yang sepertinya dia lihat di buku kuno. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri King Ze mengambil busur giok dan menarik tali busur.
Busur itu seperti bulan purnama. Namun, tidak ada panah di haluan. Dalam kebingungan Suzimo, kekuatan Dharma di sekitar leluhur setengah bela diri King Ze melonjak ke ujung jarinya seolah-olah mereka sudah gila. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma dipadatkan pada tali busur. Adapun kekuatan Dharma di sekitar leluhur setengah bela diri King Ze, mereka dihisap oleh busur giok. Saat panah kekuatan Dharma terbentuk, rambut Suzimo berdiri tegak. Astaga, leluhur setengah bela diri King Ze melepaskan tangannya dan panah itu merobek udara. Itu tidak ditujukan pada Suzimo, tetapi harta karun unik kuno, gunung magnet mistik, yang ada di udara. Ledakan. Ada ledakan keras. Itu memekakkan telinga. Gunung magnet mistik yang tingginya 1000 kaki ditembak jatuh dari udara oleh panah kekuatan Dharma. Itu menyusut terus-menerus dan cahayanya redup saat jatuh ke tanah. Banyak senjata Dharma yang awalnya tersedot di gunung mistik magnet terlepas dan kembali ke kendali banyak sosok perkasa Istana Enigma. Sosok perkasa Istana Enigma disegarkan. Tanpa batasan gunung magnet mistik, situasi Ming Zhen dan Iblis Ji mulai berubah suram. Zim, awas, itu salah satu harta karun unik, busur pemecah Dharma. Saat itu, suara Iblis Ji terdengar. Suzimo mengeluarkan ekspresi sadar saat dia akhirnya mengingat asal-usul busur itu. Busur pemecah Dharmik adalah salah satu harta karun unik dan diberi peringkat bersama gunung magnet mistik. Namun, di antara 7 harta karun unik, Dharmic Breaking Bow adalah yang nomor 1 dalam pelanggaran. Lebih penting lagi, satu panah dari busur pemecah Dharma dapat menghancurkan semua seni Dharma. Tidak ada seni Dharma yang bisa menahan satu pukulan pun dari busur pemecah Dharma. Setelah menembak gunung magnet mistik, tatapan leluhur setengah bela diri King Ze beralih ke Suzimo. Anda selanjutnya, meskipun suaranya tenang, itu memiliki kekuatan tertinggi yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tiba-tiba, leluhur setengah bela diri King Ze menarik busurnya. Panah kekuatan Dharma lainnya mengembun di busurnya dan menyerap semua kekuatan Dharma di sekitarnya. Astaga, anak panah itu menembus udara dan menembus api Caturadi Dao. Adegan mengerikan terbuka. Kemanapun panah itu lewat, ia menyerap kekuatan Dharma di sekitarnya secara fanatik. Bahkan api Caturadi Dao tidak bisa bertahan melawannya. Panah itu sangat cepat dan melewati api Caturadi Dao. Alih-alih berkurang, kekuatannya naik ke batasnya. Namun, api Caturadi Dao sudah padam. Kekuatan Dharma api Dao sepenuhnya diserap oleh panah dan secara alami tidak dapat membakar yang terakhir. Sebuah panah sudah cukup untuk menghancurkan api Caturadi Dao. Selanjutnya, kekuatan panah menjadi lebih menakutkan setelah menyerap kekuatan Dharma dari api Caturadi Dao. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Suzimo. Itu terlalu cepat. Bahkan dengan persepsi rohnya, Suzimo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Platform Lotus penciptaan ada dalam kesadarannya, memelihara roh esensinya dan tidak dapat dikeluarkan tepat waktu. Suzimo hanya bisa mengangkat tangannya dan mencoba meraih panah. Fufu, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Leluhur setengah bela diri King Ze mencibir ketika dia melihat itu. Bang! Dalam sekejap, Suzimo menutup telapak tangannya dan meraih panah kekuatan Dharma. Namun, kekuatan panah itu terlalu kuat. Bahkan Suzimo tidak bisa meraihnya sama sekali dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meniadakan sebagian kekuatan panah. Astaga, anak panah menembus tangannya. Telapak tangan Suzimo terkoyak oleh panah dan berlumuran darah. Puff, panah itu menembus tepat ke dada Suzimo. Itu terbang keluar dari punggungnya. Tubuh sejati teratai hijau grade 7 hampir tidak bisa dihancurkan. Namun, itu tertusuk oleh Dharmic Breaking Bow dengan satu panah. Biasanya, kekuatan Dharmic Breaking Bow tidak akan mencapai level ini. Namun, alasan mengapa busur pemecah Dharma bisa menjadi harta karun unik kuno adalah karena panah itu dapat menyerap kekuatan Dharma untuk memperkuat dirinya sendiri. Panah ini hanya bisa memiliki kekuatan mengerikan setelah menyerap kekuatan Dharma dari Caturadi Dao Fire. Bab 1453, Pertarungan Roh Esensi. Penerjemah, Lege. Sebuah lubang berdarah muncul di dada Suzimo dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Zim, Demones Ji berseru dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya yang indah. Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak merasakan sakit sama sekali. Dia hanya melihat ke arah istana Tuan Istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Ze, yang tidak jauh dari sana. Tubuh sejati teratai hijau tidak pernah mengalami cedera serius seperti itu setelah berubah menjadi teratai hijau kreasi kelas 7. Jika itu orang lain, panah yang menembus dada mereka akan menghancurkan semua kehidupan di tubuh mereka. Namun,
Tubuh sejati teratai hijau Su Zimo setara dengan teratai hijau kreasi kelas 7 dengan vitalitas yang luar biasa. Bahkan setelah menerima cedera serius seperti itu, vitalitasnya melonjak dan menyembuhkan lukanya dengan liar. Busur pemecah dharma ini sulit untuk dihadapi. Seni dharma apapun yang dilepaskan akan diserap oleh busur pemecah dharma dan berubah menjadi kekuatannya. Namun, Su Zimo percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat senjata dharma, itu pasti memiliki kekurangan. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia samar-samar menyadari sesuatu. Selang waktu. Sebagai harta karun unik kuno, busur yang ditembakkan bukanlah panah sejati, melainkan panah kekuatan dharma. Dengan kata lain, mengaktifkan Dharmic Breaking Bow setara dengan mengaktifkan seni dharmik. Agar seni dharma yang sama dapat diaktifkan kembali, harus ada selang waktu bagi roh esensi untuk beristirahat. Logikanya sama dengan bagaimana seseorang harus menarik kembali tinjunya sebelum membuat pukulan kedua setelah meninju. Faktanya, beberapa seni dharma yang lebih menakutkan membutuhkan selang waktu yang lebih lama. Setelah leluhur setengah bela diri King Ze menembak gunung magnet mistik, dia tidak langsung menembakkan panah kedua. Sebaliknya, dia menunggu sejenak sebelum menembakkan panah kedua ke arah Su Zimo. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri King Ze tidak langsung menyerang juga setelah menembakkan panah kedua. Meskipun selangnya pendek, Su Zimo masih memperhatikannya. Desolate Martial, kamu cukup mampu bertahan melawan panah dari Dharmic Breaking Bow. Leluhur setengah bela diri King Ze berkata dengan acuh tak acuh, namun, aku akan mengambil nyawamu dengan panah kedua ini. Saya tidak berpikir Anda memiliki kesempatan lagi. Tatapan Su Zimo semakin intens saat dia menyentuh Glabella dengan lembut dengan jari-jarinya. Menutup jari pedangnya, dia menunjuk ke leluhur setengah bela diri King Ze dan berteriak, pedang teratai hijau, tebas. Sinar cahaya hijau dimuntahkan. Ke-63 biji teratai hijau dengan cepat membentuk pedang di udara dan menebas ke arah leluhur setengah bela diri King Ze. Ini adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi dan merupakan salah satu kartu truf terkuat Su Zimo. Di antara rekan-rekannya, Biksu Daming adalah satu-satunya yang bisa bertahan melawan gerakan pembunuhan itu tanpa cedera. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Ze sedikit berubah. Dia secara alami bisa merasakan ketajaman yang mengerikan dari pedang teratai hijau. Sebelum tiba, roh esensinya sudah merasakan sakit yang samar. Tebasan cakrawala mistik. Leluhur setengah bela diri King Ze tidak berani ceroboh dan buru-buru memadatkan kesadaran rohnya untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi untuk bertahan melawannya. Gila, leluhur setengah bela diri Qian Tian mengutuk, bela diri Desolate ini benar-benar orang gila. Biasanya, keterampilan rahasia roh esensi tidak digunakan dengan santai di ranah kultivasi mereka. Perkelahian antara roh esensi adalah yang paling berbahaya. Begitu roh esensi mereka mengalami kerusakan, mereka mungkin tidak akan pernah bisa maju ke alam Mahayana seumur hidup mereka. Ada jurang yang tak dapat diatasi antara tubuh bersama dan alam Mahayana. Bahkan dengan alam kultivasi leluhur setengah bela diri sebagai penyangga, masih sangat sulit bagi seseorang untuk benar-benar maju ke alam Mahayana. Biasanya, setelah berkultivasi ke alam leluhur setengah bela diri, mereka akan memasuki pengasingan di sekte dan bekerja keras untuk memahami langit dan bumi, kekuatan surgawi dan mencoba menerobos ke alam Mahayana. Oleh karena itu, ada sangat sedikit jejak leluhur setengah bela diri di dunia kultivasi. Jika Su Zimo tidak muncul entah dari mana dan tak terkalahkan melawan rekan-rekannya sehingga sosok perkasa tubuh bersama tidak bisa melakukan apapun padanya, leluhur setengah bela diri ini tidak akan muncul. Untuk berpikir bahwa Su Zimo akan menggunakan keterampilan rahasia roh esensi pada titik pertempuran ini. Leluhur setengah bela diri Qian Tian dan yang lainnya mengutuk dengan marah. Namun, mereka tidak bisa berdiam diri dan buru-buru memadatkan kesadaran roh mereka untuk melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka. Keterampilan rahasia esens spirit meledak satu demi satu dan menyerang Su Zimo. Dalam sekejap, Su Zimo menyerang leluhur setengah bela diri King Ze. Pada saat yang sama, dia menyulap skill rahasia sekali lagi dan mengetuk glabellanya untuk menarik cambuk kesadaran roh yang bersinar dengan busur listrik. Campur penakluk roh. Piak. Su Zimo mengayunkan cambuk dan mencambuk skill rahasia Essence Spirit, menyebabkannya menghilang di tempat menjadi kekosongan. Ekspresi leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma berubah saat dia mendengus. Roh esensinya mengalami kejutan dalam kesadarannya. Keterampilan rahasia roh esensi Kaisar Guntur. Leluhur setengah bela diri Li Heng memiliki ekspresi muram dan mengenalinya dengan cepat. Piak, piak, piak.
Suzimo mengayunkan Spirit Vanquishing Whip dan itu hanya bubar setelah menghancurkan 4 skill rahasia Essence Spirit. Dia baru saja memasuki ranah tubuh Conjoin dan itu sudah menjadi batasnya untuk melepaskan serangan seperti itu dengan keterampilan rahasia Kaisar Guntur. Ada 4 keterampilan rahasia roh esensi lainnya dari leluhur setengah bela diri Istana Enigma. Biasanya, itu sudah cukup untuk membunuh Suzimo. Namun, leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya memelototi Suzimo dengan gugup. Kecuali mereka melihat Suzimo mati dengan mata kepala sendiri, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cukup benar, saat cambuk penakluk roh Suzimo hancur, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari gelabelanya dan membentuk simbol misterius di udara. Satu kata itu memiliki kekuatan surgawi yang tak tertandingi yang sepertinya bisa menekan dan membersihkan semua kejahatan. Itu adalah skill rahasia Essence Spirit lainnya, Rulai Dharmic Seal. Simbol itu bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari 4 leluhur setengah bela diri Istana Enigma. Itu sunyi tetapi memancarkan fluktuasi kesadaran roh yang sangat menakutkan yang menyebar ke segala arah seperti riak. Kekosongan terdistorsi seolah-olah ingin merobek semuanya. 8 leluhur setengah bela diri yang tersisa dari Istana Enigma mundur dengan ekspresi waspada. Namun, Suzimo mengandalkan platform Lotus Penciptaan untuk melindungi roh esensinya dan melewati riak, tiba di hadapan leluhur setengah bela diri King Ze. Pada saat yang sama, tebasan cakrawala mistik leluhur setengah bela diri King Ze bertabrakan dengan pedang teratai hijau juga. Tabrakan kedua kekuatan itu tampaknya telah membekukan dunia. Ada jeda sesaat, tebasan cakrawala mistik menghilang. Pedang teratai hijau juga berserakan, berubah menjadi biji teratai hijau tua yang kembali ke kesadaran Suzimo. Setelah menghilang, biji teratai hijau dapat memulihkan vitalitasnya setelah kembali ke platform Lotus Penciptaan untuk dipelihara dalam waktu singkat. Namun, roh esensi leluhur setengah bela diri King Ze menerima kejutan besar dalam pertarungan roh esensi ini. Faktanya, bekas luka samar muncul di esens spiritnya. Roh esensinya terluka. Meskipun luka pada roh esensi tipis, sangat sulit untuk pulih dan ada kemungkinan besar itu akan membutuhkan pemulihan selama bertahun-tahun. Jika dia tidak bisa pulih sepenuhnya, dia akan terjebak di alam leluhur setengah bela diri selamanya dan tidak akan pernah bisa maju ke alam leluhur. Bela diri sunyi. Leluhur setengah bela diri King Ze marah dan mengangkat Dharmic Breaking Bow di tangannya, ingin menembakkan panah ketiga. Saat itu, penglihatannya kabur dan sesosok tubuh turun di hadapannya. Sosok itu langsung menyerang dan melepaskan aura yang sangat tragis. Anda, leluhur setengah bela diri King Ze tidak menyangka Suzimo akan mendekat setelah pertarungan Essence Spirit. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan Dharmic Breaking Bow miliknya. Itu juga merupakan kelemahan dari busur Dharma. Jika dia ditutup, harta karun unik kuno akan menjadi beban. Bab 1454, Merebut Busur, tak terkalahkan. Leluhur setengah bela diri King Ze menyalurkan kidarahnya dan meninju secara terbalik ke arah tinju Suzimo juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Faktanya, dia dan Suzimo bisa mendengar suara menggelegar dari tulang mereka yang bergesekan dengan daging. Itu bahkan perpecahan. Recoil yang luar biasa meledak. Ekspresi ejekan melintas di mata leluhur setengah bela diri King Ze. Menggunakan mundur, dia mundur dengan cepat, ingin menjauhkan diri dari Suzimo. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Setelah kedua tinju bertabrakan, tinju Suzimo tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan menjadi lembut, dia berubah dari ketangguhan ekstrim menjadi kelembutan ekstrim tanpa kelesuan. Telapak tangan yang lembut mendarat di tinju leluhur setengah bela diri King Ze dan melingkar dan gemetar. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak. Leluhur setengah bela diri King Ze dapat dengan jelas merasakan bahwa lengannya terkoyak oleh distorsi dan merasakan sakit yang menusuk. Ah! Dia menjerit. Daging di lengannya meledak dan seluruh lengannya berubah menjadi kabut darah. Suzimo melangkah maju dan mengulurkan kedua tangannya. Dalam sekejap, dia meraih kedua lengan leluhur setengah bela diri King Ze dan mendorong lututnya ke depan seperti kuda yang berlari, menyerbu ke depan dengan kejam. Meskipun tubuh sejati teratai hijau tidak sekuat tubuh naga Phoenix, teknik pembunuhan klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar masih sangat menakutkan saat digunakan. Jepret, dada leluhur setengah bela diri King Ze runtuh dalam-dalam. Di bawah pengaruh dua kekuatan yang berbeda, lengannya dirobek oleh Suzimo dan darah menyembur keluar dengan cara yang sangat tragis. Ah! Leluhur setengah bela diri King Ze berteriak kesakitan sekali lagi dengan ekspresi pucat. Tubuhnya yang kehilangan lengannya sedikit bergetar di udara, hampir mengejang. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak ahli yang hadir. Saat leluhur setengah bela diri King Ze muncul,
dia menekan situasi dengan cara yang mendominasi dan hampir menembak mati Su Zimo. Tidak ada yang menyangka gelombang akan berbalik dalam sekejap mata, leluhur setengah bela diri King Ze ditutup oleh Su Zimo dan hampir terbunuh. Meskipun terluka parah, leluhur setengah bela diri King Ze masih bisa berdiri di udara dan menyalurkan kekuatan dharmanya secara fanatik. Kedua tangannya tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang patah di dadanya juga sembuh dengan cepat. Suara tsunami bergema dari dalam tubuh leluhur setengah bela diri King Ze. Darah tsunami. Kekuatan tempur jelas bukan faktor terpenting bagi seseorang untuk mengawasi Istana Enigma dan menjadi tuannya. Itu karena tuan istana harus mengelola sekte besar dan menangani banyak masalah rumit. Pasti akan membutuhkan banyak energi baginya untuk mengelola para murid. Itu sama untuk sekte dan faksi utama. Namun, siapapun yang bisa menjadi Palace Lord of Enigma Palace jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Meskipun dia terluka parah, leluhur setengah bela diri King Ze mampu menenangkan diri dengan cepat dan menyembuhkan tubuhnya dengan garis keturunannya yang kuat, jelas seberapa kuat pikirannya. Sayangnya, situasinya tidak lagi dalam kendalinya. Awalnya, lengan leluhur setengah bela diri King Ze tidak bisa dipatahkan. Namun, lengannya yang terputus mencengkeram harta karun unik kuno, busur pemecah dharma. Saat ini, Dharmic Breaking Bow ada di tangan Su Zimo. Kau menembakku sekali. Su Zimo memandang leluhur setengah bela diri King Ze dan berkata dengan dingin, aku akan mengembalikan tembakanmu. Sebelum kalimatnya selesai, Su Zimo menarik Dharmic Breaking Bow dan perasaan misterius muncul. Kekuatan Dharma berkumpul dengan liar di ujung jarinya. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma muncul. Ekspresi leluhur setengah bela diri King Ze berubah drastis. Astaga, busurnya seperti bulan purnama dan panahnya seperti bintang jatuh. Panah kekuatan Dharma merobek udara dengan kecepatan yang menakjubkan dan merobek kekosongan, menyerap semua kekuatan Dharma di sekitarnya. Kecepatan panah meningkat secara eksponensial dan hampir mengenainya. Dia tidak bisa menggunakan seni Dharmic untuk bertahan melawan panah Dharmic Breaking Bow. Jika tidak, kekuatan Dharmic Breaking Bow hanya akan meningkat pesat. Reaksi leluhur setengah bela diri King Ze sangat cepat. Sebuah cermin kuno raksasa melayang keluar dari gelabelannya dan tumbuh dengan cepat, menghalangi di depannya. Ledakan. Panah kekuatan Dharma bertabrakan dengan cermin kuno dan mengeluarkan ledakan keras. Retakan, retakan, retakan. Cermin kuno hancur seketika. Pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali dan memasuki tubuh leluhur setengah bela diri King Ze, hampir membuatnya berlubang saat darah menyembur keluar. Kali ini, leluhur setengah bela diri King Ze tidak bisa lagi bertahan dan jatuh dari udara. Wajahnya pucat dan matanya redup. Para pembudidaya terkejut. Ketika mereka melihat itu, para pembudidaya Istana Enigma gempar. Beberapa pembudidaya tingkat rendah Istana Enigma tidak dapat meninggalkan istana karena alam kultivasi mereka dan hanya bisa menyaksikan pertempuran dari dalam. Namun, adegan tuan istana mereka ditembak jatuh oleh satu panah dari Desolate Martial memiliki dampak yang terlalu besar pada mereka. Sosok perkasa dari Istana Enigma buru-buru bergerak dan membantu leluhur setengah bela diri King Ze naik dari udara. Menyerang. Saat itu, rahasia surgawi, yang bertarung melawan Asura, tiba-tiba berteriak, Dharmic Breaking Bow membutuhkan selang dan Anda tidak bisa menembak secara berurutan. Leluhur setengah bela diri Qiantian dan yang lainnya bereaksi dan menyerang. Bang, 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 seni Dharma yang kuat turun sekali lagi. Itu bagus juga. Aku akan membiarkan kalian merasakan kekuatan Dharmic Breaking Bow ini. Su Zimo berkata dengan dingin. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia menarik tali busur sekali lagi dan kekuatan Dharma berkumpul dengan cepat saat panah kekuatan Dharma lainnya muncul. Mustahil. Bahkan leluhur setengah bela diri King Ze berseru ketika dia melihat itu. Dharmic Breaking Bow baru saja menembakkan panah. Namun, panah kedua terkondensasi dalam sekejap mata. Astaga, panah kekuatan Dharmic merobek udara dan menembus seni Dharmic dari leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma secara instan. Seni Dharma menghilang di tempat dan semua kekuatan Dharma diserap oleh panah kekuatan Dharma. Itu bahkan lebih cepat dan lebih ganas. Puff, panah kekuatan Dharma yang menembus dada leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma meledak dari tubuhnya. Kekuatan mengerikan tidak hanya menghancurkan kekuatan hidup di tubuh leluhur setengah bela diri Istana Enigma, bahkan menyerang kesadarannya. Leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma bereaksi sangat cepat dan segera melarikan diri dengan roh esensinya. Su Zimo mengabaikan orang itu dan berbalik. Dengan tatapan kilat,
dia menghadapi leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma dan menggambar busur pemecah darmik sekali lagi. Dalam sekejap mata, panah kekuatan Dharma ketiga terbentuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu tidak mungkin. Semua orang dari Istana Enigma tersentak kaget saat ekspresi panik akhirnya muncul di wajah mereka. Di tangan Suzimo, harta karun unik kuno itu dapat ditarik berulang kali untuk memadatkan panah kekuatan Dharma. Ini berarti seni Dharma mereka benar-benar rentan di depan Suzimo. Astaga, panah ketiga merobek udara dan dua seni Dharma menghilang di tempat. Sebuah panah bisa mematahkan semua seni Dharma. Uff! Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma tertusuk oleh panah kekuatan Dharma. Dengan ekspresi gelap, dia jatuh dari udara dan esens spirit keluar dari atas kepalanya. Ledakan. Bahkan sebelum tubuhnya mendarat di tanah, itu tidak bisa menahan kekuatan yang terkandung dalam panah kekuatan Dharma dan meledak dengan dagingnya terbang kemana-mana. Untungnya, orang ini memperhatikan bahwa situasinya buruk dan melarikan diri terlebih dahulu. Kalau tidak, tubuh dan jiwanya akan hancur bersama. Siapa lagi di sana? Suzimo berdiri di udara dan meraung. Di bawah tatapan ketakutan semua orang dari Istana Enigma, dia menarik busur pemecah darmiknya sekali lagi dan memadatkan panah kekuatan Dharma keempat. Astaga, dia melepaskan tangannya dan panah itu merobek udara. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Istana Enigma ditembak jatuh. Dia tak terkalahkan. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang dari Istana Enigma. Bab 1455, Naga Surgawi. Penerjemah, Lege. Di sisi lain, pertarungan antara rahasia surgawi dan Yan Beichen telah mencapainya. Setiap serangan mematikan dan keduanya ingin mengambil nyawa satu sama lain. Cedera Yan Beichen bahkan lebih serius. Namun, tidak ada emosi di wajahnya atau di matanya, seolah-olah dia tidak bisa merasakan sakit sama sekali. Hatinya sudah dipenuhi dengan kebencian. Dia hanya ingin rahasia surgawi mati. Dia ingin rahasia surgawi membayar dengan nyawanya. Rahasia surgawi berada dalam pertempuran sengit dan senyum di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Dalam pertempuran besar seperti itu, semua rencananya tidak berguna. Yan Beichen sama sekali tidak peduli dengan hidupnya dan dia bertarung dengan nyawanya di setiap serangan. Dia tidak takut mati. Bahkan, di dalam hatinya, kematian adalah bentuk kelegaan baginya selama dia bisa membunuh rahasia surgawi. Namun, rahasia surgawi tidak ingin mati. Mengingat perbedaan psikologis itu, rahasia surgawi ditekan oleh Yan Beichen sekali lagi. Di sisi lain, Suzimo memiliki kendali penuh atas situasi dengan Dharmic Breaking Bow. Kilatan darah aneh melintas di mata rahasia surgawi dari waktu ke waktu dan tidak ada yang menyadarinya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan ingin mengaktifkan Sutra Iblis Penyempurnaan Darah. Jika dia memanggil Sutra Iblis Penyempurnaan Darah, kekuatan tempurnya akan pulih dengan cepat dan dia pasti akan bisa membunuh Yan Beichen di sini. Namun, jika dia menggunakan Sutra Fin Penyempurnaan Darah, dia tidak akan bisa menyembunyikan identitasnya. Bahkan di tangan leluhur setengah bela diri, perlu beberapa saat sebelum panah kedua bisa dilepaskan dari harta karun unik, busur pemecah darmik. Alasan mengapa Suzimo dapat terus-menerus menggambar busur pemecah Dharma dan memadatkan panah kekuatan Dharma adalah karena platform teratai penciptaan dalam kesadarannya. Setelah penciptaan teratai hijau tumbuh ke kelas 7, itu melahirkan kemampuan yang sangat misterius. Platform lotus penciptaan memimpin kesadarannya dan 63 lubang teratai memuntahkan sinar cahaya terus-menerus, memberi nutrisi pada roh esensi berambut hitam. Selama roh esensi berambut hitamnya cukup kuat, dia bisa melepaskan seni Dharma terus-menerus. Inilah alasan mengapa Suzimo bisa melepaskan lebih dari 30 seni Dharma yang kuat dalam sekali jalan. Meskipun busur pemecah Dharma adalah harta karun unik kuno, panah yang dia ringkas adalah bentuk seni Dharma. Dengan bantuan platform teratai penciptaan kelas 7, kekuatan busur pemecah Dharma didorong ke batasnya di tangan Suzimo. Ada 5 leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dengan kekuatan tempur yang hadir. Leluhur setengah bela diri Qiantian, leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove dan yang lainnya ada di antara mereka. Namun, 5 leluhur setengah bela diri tidak berani melepaskan seni Dharma apapun. Sebuah panah dari Dharmic Breaking Bow bisa mematahkan semua seni Dharmic. Seni Dharma apapun tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari busur pemecah Dharma dan bahkan akan berubah menjadi kekuatan busur untuk melukai diri mereka sendiri. Ayo lawan dia dalam pertarungan jarak dekat. Leluhur setengah bela diri Qiantian berteriak dan bertukar pandang dengan merpati surgawi leluhur setengah bela diri. Dalam sekejap, dia melepaskan teknik gerakan yang sangat aneh dan sosoknya berkedip tak tentu.
Selama dia bisa mendekat, Dharmic Breaking Bow tidak menimbulkan ancaman. Jika seseorang ingin menembakkan panah, mereka harus menggunakan kedua tangan. Begitu seseorang mendekat, busur pemecah dharma pasti akan menjadi beban. Teknik gerakan yang mereka lepaskan sekarang juga sangat khusus. Itu adalah keterampilan rahasia warisan Istana Enigma, langkah cakrawala mistik. Aspeknya yang kuat dan misterius adalah yang kedua setelah langkah indah. Kembali di tanah warisan Dao, Di Yin memburu Lin Xuanji untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat melakukan apapun untuk yang terakhir, langkah cakrawala mistik adalah alasannya. Langkah cakrawala mistik bersifat acak dan tidak memiliki serangkaian langkah yang tetap, sehingga mustahil bagi lawan untuk menentukan arah langkah dan teknik gerakan mereka tidak dapat diprediksi. 5 leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma menggunakan langkah cakrawala mistik dan menyerang Su Zimo. Su Zimo tidak menyingkirkan Dharmic Breaking Bow. Sebagai gantinya, dia menutup matanya dan menangkap lokasi 5 leluhur setengah bela diri dari Istana Enigma dengan persepsi rohnya yang tak terduga. Meskipun jejak 5 leluhur setengah bela diri tidak dapat diprediksi, niat membunuh yang mereka keluarkan tidak pernah berubah. Tiba-tiba, tanpa membuka matanya, Su Zimo menarik Dharmic Breaking Bow-nya dan melepaskan panah kekuatan Dharmic kelima tanpa ragu-ragu. Astaga, panah kekuatan Dharma merobek udara. Panah itu ditembakkan ke arah Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove. Setengah bela diri leluhur Divine Turtle Dove terkejut. Panah itu ditembakkan bersamaan dengan langkah kakinya. Pada saat dia ingin mengubah arah, itu sudah terlambat. Setengah Martial Ancestor Divine Turtle Dove buru-buru memutar cambuk ekor kuda di tangannya dan mencambuk panah kekuatan Dharma. Bang! Ada ledakan keras. Benang perak pada cambuk ekor kuda Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove meledak seketika. Kekuatan panah tidak berkurang dan itu menembus benang perak dari cambuk ekor kuda, menusuk ke arah dada merpati surgawi leluhur setengah bela diri. Dalam kebingungannya, Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove mengangkat tangannya. Puff! Kedua lengannya pecah di tempat dan daging berceceran di mana-mana. Ark! Setengah bela diri leluhur Divine Turtle Dove menangis kesakitan dan mundur. Sebelum leluhur setengah bela diri Qiantian dan 3 lainnya bisa mendekati Su Zimo, ekspresi mereka berubah sangat mengerikan dan mereka membeku di tempat. Su Zimo berbalik dan menembakkan panah lagi. Panah ke-6. Dengan mengendalikan senjata dharmanya, leluhur setengah bela diri Qiantian nyaris tidak berhasil memblokir panah. Bahkan kemudian, dia memuntahkan seteguk besar darah dengan ekspresi putus asa. Mundur. Tidak mungkin leluhur setengah bela diri Li Heng dan 2 leluhur setengah bela diri yang tersisa berani maju saat mereka mundur satu demi satu. Kita tidak bisa memenangkannya. Kita tidak bisa memenangkannya sama sekali. Leluhur setengah bela diri Li Heng berteriak saat dia mundur. Penguasa istana-istana Enigma, leluhur setengah bela diri King Ze, telah mengkonsumsi banyak ramuan. Dengan dukungan sosok perkasa dari Istana Enigma, dia beristirahat sebentar dan sudah sedikit pulih. Ketika dia melihat pemandangan di medan perang, Palace Lord of Enigma Palace tampak sedikit marah, tak berdaya dan sedih. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, reputasi dan status Istana Enigma akan jauh lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Istana Enigma memiliki sejarah panjang dan tidak pernah ditentang oleh sekte atau faksi manapun sejak zaman kuno. Siapa yang mengira bahwa mereka akan terpojok sejauh ini oleh 4 sosok perkasa tubuh bersama yang datang mengetuk? Sebenarnya, itu bukan kesalahan Istana Enigma. Saat ini, mereka berempat dapat dianggap sebagai 4 monster terkuat yang menjelma dari alam tubuh bersama. Baik itu Ming Zhen, Demones Ji atau Asura Yan Beichen, semuanya adalah eksistensi yang bisa mengalahkan siapapun dengan level yang sama. Selanjutnya, formasi pembunuhan indah yang dapat membunuh leluhur di luar Istana Enigma dihancurkan oleh Iblis Ji dan itulah alasan mengapa Istana Enigma berada dalam posisi pasif. Istana Enigma bukan satu-satunya. Bahkan untuk sekte super lainnya, jika Patriark tidak bergerak, mereka berempat akan mampu membunuh salah satu dari mereka dengan kekuatan tempur mereka. Tuan Istana, kirim perintah. Sosok perkasa dari Istana Enigma berkata dengan suara yang dalam, sekte ini akan menderita kerugian besar jika ini terus berlanjut. Betul sekali. Leluhur setengah bela diri King Ze mengangguk juga dan meratap, momentum desolate martial telah terbentuk. Tanpa Patriark, tidak ada orang yang bisa menekannya lagi. Penatua King Ze menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Membungkuk dalam-dalam ke arah Istana Enigma, dia berkata dengan suara yang dalam, naga surgawi, tolong serang dan tekan musuh. Ada keheningan yang panjang. Tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar di sekitar Istana Enigma. Seketika, gunung-gunung runtuh dan bumi hancur. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya,
Medan di sekitar istana Enigma naik perlahan dan aura menakutkan menyebar. Seekor naga surgawi yang panjangnya ribuan kaki mengungkapkan tubuh aslinya dan melingkar di sekitar istana Enigma sebelum berputar ke atas. Mata naga raksasanya menyerupai dua bintang kuno. Sisik di tubuhnya lebih besar dari gerbang kota dan bersinar dengan kilatan dingin. Kepala naganya yang menjulang bergoyang sedikit dan debu berjatuhan tanpa henti. Membuka mulutnya sedikit, dia mengeluarkan nafas naga dan memamerkan taringnya yang mengancam. Bab 1456, Alam Leluhur. Penerjemah, Lege. Aura naga surgawi itu terlalu kuat. Bahkan dari Long Run dan yang lainnya, Su Zimo tidak merasakan tekanan seperti itu. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Long Run belum berubah menjadi tubuh sejati naga di depan Su Zimo sebelumnya. Namun, naga suci di depannya berada dalam bentuk naga yang lengkap. Su Zimo tidak bisa membedakan kultivasi naga surgawi. Namun, dia menebak bahwa naga suci setidaknya berada di alam leluhur. Dia tidak tahu berapa lama naga surgawi itu hidup. 50.000 tahun, 100.000 tahun, mungkin itu bahkan lebih lama. Ras naga memiliki umur panjang yang jauh melebihi ras manusia. Itu hanya normal bagi naga surgawi alam leluhur untuk hidup selama ratusan ribu tahun. Naga surgawi memancarkan aura kuno dan memiliki janggut yang sangat panjang. Ketika menggantung dari dagunya, itu menyerupai sungai galaksi yang tampak agak tua. Namun, saat naga tua ini muncul, seluruh dunia menjadi sunyi. Tubuh naga tua yang tingginya ribuan kaki terlepas dari lumpur dan berputar ke atas, menyaksikan para pembudidaya di depan istana Enigma dengan tatapan membara. Tatapan itu tampak seperti sedang melihat sekelompok semut. Atau lebih tepatnya, jika naga tua ini menghirup udara, semua pembudidaya di depan istana Enigma mungkin berubah menjadi abu. Semuanya menjadi sunyi. Bahkan Asura, Yan Beichen, tidak punya pilihan selain berhenti di bawah tekanan naga tua itu. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia melawan kekuatan besar naga tua itu. Siapa yang mengira bahwa ada naga surgawi alam leluhur yang tidur di sekitar istana Enigma? Itu adalah binatang penjaga mistis istana Enigma. Ini adalah fondasi istana Enigma. Formasi pembunuh yang indah hanyalah garis pertahanan pertama. Garis pertahanan kedua adalah naga tua ini di alam leluhur. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat pertemuannya dengan Lin Xuanji di lembah tulang naga di wilayah utara. Sekarang dia memikirkannya, bukan kebetulan bahwa Lin Xuanji datang ke lembah tulang naga. Salah satu tubuh sejati Su Zimo adalah di antara ras naga. Dia tahu temperamen ras naga yang terbaik. Ras naga itu sombong. Dia tidak tahu sosok luar biasa seperti apa yang dihasilkan istana Enigma di masa lalu untuk dapat membuat naga dewa alam leluhur menjaga tempat ini dengan sepenuh hati. Jika tubuh sejati naga Phoenix ada di sini, situasi saat ini tidak akan menjadi masalah besar. Bahkan jika naga tua ini milik istana Enigma, bagaimanapun juga, itu adalah naga dan tidak akan membahayakan tabu Dragon Phoenix apapun yang terjadi. Namun, itu berbeda untuk tubuh sejati teratai hijau. Di mata naga tua di alam leluhur, tubuh sejati teratai hijau tidak berbeda dengan semut lainnya. Kenapa kau membangunkanku? Suara naga tua itu terdengar dan menyebar ke setiap sudut Heaven Expanding Mountain Range, mengejutkan semua orang dengan kekuatannya yang tak ada habisnya. Naga surgawi senior, sekte kami telah menghadapi musuh besar. Tolong bunuh mereka berempat. Leluhur setengah bela diri King Ze juga sangat hormat dan sopan kepada naga surgawi. Setelah membungkuk, dia berkata dengan suara yang dalam. Naga tua itu mendengus dingin dan seluruh dunia bergidik. Istana Enigma benar-benar semakin buruk. Memikirkan bahwa kamu akan dibuat benar-benar tidak berdaya oleh 4 bocah alam tubuh konjoin yang datang mengetuk. Petik 2. Saat naga tua itu berbicara, ia menjulurkan cakar naganya dan meraih ke arah kelompok 4 Su Zimo. Cakar naga menutupi langit dan cakar tajamnya diarahkan ke kepala kelompok 4 Su Zimo tanpa kesalahan. Hal yang paling menakutkan adalah kelompok 4 Su Zimo tidak bisa bergerak sama sekali di bawah cakar naga, seolah-olah mereka ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Naga tua ini terlalu kuat. Pada usianya, dia telah menyaksikan banyak perubahan dan pertumpahan darah di daratan Tianhuang. Membunuh kelompok 4 Su Zimo semudah menghancurkan 4 semut. Di udara, mata Yan Beichen dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Dia marah. Senyum muncul kembali di wajah rahasia surgawi. Semakin marah Yan Beichen, semakin geli dia. Asura, kamu kalah. Rahasia surgawi tersenyum lembut dan membuat gerakan pemenggalan. Rahasia surgawi. Yan Beichen memiliki ekspresi marah dan tubuhnya gemetar.
Saber iblis kebencian berdengung dan gemetar tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu di tubuhnya. Tiba-tiba, cakar naga berhenti di udara dan tidak turun. Ekspresi kebingungan melintas di mata naga tua itu saat dia sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Setelah itu, di bawah tatapan leluhur setengah bela diri King Ze dan yang lainnya, naga tua itu menarik cakar naganya perlahan. Belenggu pada kelompok 4 Su Zimo secara bertahap juga bubar. Su Zimo juga bergumam dalam hati. Dia tidak tahu apa yang terjadi dalam waktu sesingkat itu yang menyebabkan naga tua ini berubah pikiran. Naga surgawi, ada apa? Leluhur setengah bela diri King Ze berkata dengan tergesa-gesa, mereka berempat menerobos masuk ke Istana Enigma dan menghancurkan prasasti gerbang gunung, membunuh beberapa sosok perkasa Istana Enigma dan melukai banyak leluhur setengah bela diri. Naga surgawi, tolong bunuh mereka berempat. Petik 2. Aku tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Naga tua itu berkata tanpa alasan dan kembali ke tanah. Itu menutup mata naganya dan tertidur tanpa bergerak. Naga surgawi, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Leluhur setengah bela diri King Ze cemas dan menggerutu. Tanpa membuka matanya, naga tua itu berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu terus berbicara denganku, aku akan melahapmu terlebih dahulu. Leluhur setengah bela diri King Ze terkejut. Meskipun naga tua ini adalah Mystic Guardian Divine Beast milik Enigma Palace, itu tidak dibatasi oleh aturan sekte. Jika dia benar-benar dilahap hidup-hidup, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan Palace Lord of Enigma Palace tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi, apalagi yang lain. Hanya rahasia surgawi yang sedikit mengernyit dalam pemikiran yang mendalam. Naga tua itu tergeletak di tanah dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. 2 aliran panjang udara dimuntahkan dari lubang hidungnya dan debu mengepul. Tidak ada yang memperhatikan bahwa 3 sosok busuk bersembunyi di rambut di leher naga tua itu dan hampir terlempar. Ketiga sosok itu bahkan tidak setebal janggut naga tua itu dan disembunyikan di antara mereka tanpa ada yang memperhatikan. Mereka bertiga adalah Lin Xuanji, Little Fatty dan Si Jian yang telah melarikan diri dari bawah tanah. Terima kasih, naga surgawi senior. Lin Xuanji berbisik. Naga tua itu mendengus sebagai tanggapan. Alasan mengapa naga tua itu berhenti tepat waktu adalah karena bujukan Lin Xuanji. Ada kurang dari 10 pembudidaya di Istana Enigma yang mengenal naga tua ini dan Lin Xuanji adalah salah satunya. Lin Xuanji, kamu benar-benar hebat. Little Fatty bersembunyi di janggut naga tua itu dan hampir kehabisan akal. Sekarang dia tersadar dari pingsannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, suruh naga surgawi ini menyerang dan membunuh rahasia surgawi omong kosong itu. Rahasia surgawi ini selalu tersenyum. Aku tahu dia bukan orang baik. Bunuh kepalamu. Lin Xuanji memutar matanya. Naga surgawi senior sudah memberiku wajah dengan tidak ikut campur. Bagaimana dia bisa menyerang seseorang dari Istana Enigma? Tidak apa-apa jika itu hanya rahasia surgawi. Saya curiga ada orang lain yang terlibat. Tatapan Lin Xuanji mendarat di Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove dan Half Martial Ancestor Qian Tian saat dia bergumam. Aku harus mendapatkan orang tua itu kembali mengingat situasinya. Kalau tidak, saudara Su dan yang lainnya akan mati di sini. Dia bergumam lagi. Bab 1457, kalian, bunuh diri sendiri. Penerjemah, Lege. Apa yang sedang terjadi? Bisakah Desolate Martial benar-benar menjadi seseorang yang diberkati dengan kekayaan besar? Petik 2. Betul sekali. Dia bertarung dan melukai begitu banyak ahli di bawah Istana Enigma namun, binatang penjaga mistik menolak untuk membunuhnya. Ketika para pembudidaya Istana Enigma melihat itu, mereka mulai berdiskusi dengan penuh semangat. Tuan Istana, mari undang Patriark kembali. Leluhur setengah bela diri Li Heng memiliki ekspresi muram saat dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Itu satu-satunya cara. Leluhur setengah bela diri King Ze mengangguk. Dentang, dentang. Di sisi lain, saat Yan Beichen membebaskan diri, dia menyerang rahasia surgawi dengan saber iblis kebencian. Rahasia surgawi adalah satu-satunya di matanya. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang dan tidak melawan Yan Beichen secara langsung. Dia mundur dengan langkah cakrawala mistik. Astaga, pada saat yang sama, Su Zimo membuka Dharmic Breaking Bow-nya sekali lagi dan memadatkan panah kekuatan Dharmic. Itu merobek udara dan menyegel jalur pelarian rahasia surgawi secara instan. Ekspresi rahasia surgawi akhirnya berubah. Desolate Martial dan Asura adalah 2 inkarnasi monster terkuat di era saat ini. Bahkan jika dia memiliki metode yang menantang surga, dia tidak bisa bertahan melawan mereka. Meskipun langkah kaki rahasia surgawi itu misterius,
bahunya masih tertusuk oleh panah kekuatan Dharma dan seluruh lengannya meledak menjadi kabut darah. Asura menebas langsung. Rahasia surgawi mengelak dengan sekuat tenaga tetapi luka berdarah muncul di dadanya oleh Hatred Fin Sabre. Dagingnya terbalik dan tulangnya bisa terlihat. Dia menggertakkan giginya dan mendengus datar, berkeringat dingin karena rasa sakit. Rahasia surgawi menyalurkan kekuatan dharmanya dan dalam sekejap mata, lengannya yang terputus tumbuh sekali lagi. Namun, luka di dadanya masih berdarah tanpa henti. The Hatred Fin Saber mengandung ki iblis kebencian yang sangat menakutkan dan bahkan luka terkecil pun sangat sulit untuk disembuhkan. Ki darah rahasia surgawi sangat terkuras. Dia mundur terus-menerus dengan kilatan merah di matanya. Dia hampir tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Membunuh. Saat itu, Half Martial Ancestor Qiantian dan Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove menyerang ke depan sekali lagi. Salah satu dari mereka memblokir Asura sementara yang lain menyerang Suzimo. Asura menebas secara terbalik. Ki iblis kebencian dan ki iblis Asura meledak seketika dan mengirim leluhur setengah bela diri Divine Turtle Dove terbang. Half Martial Ancestor Divine Turtle Dove memuntahkan darah dengan ekspresi putus asa. Kilatan darah bersinar di kedalaman matanya juga. Dentang, Suzimo menarik Dharmic Breaking Bow-nya dan menembakkan panah lagi. Meskipun panah itu diblokir oleh senjata Dharma leluhur setengah bela diri Qiantian, itu tidak bisa bertahan melawan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam panah. Seolah-olah dia disambar petir, senjata Dharma meninggalkan tangannya dan daging di lengannya meledak. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh dari udara. Kedua leluhur setengah bela diri tidak bisa bertahan melawan kekuatan membunuh Suzimo dan Yan Beichen sama sekali. Dalam sekejap mata, rahasia surgawi terungkap di hadapan Suzimo dan Yan Beichen sekali lagi. Kilatan darah di mata rahasia surgawi secara bertahap muncul dan tidak bisa lagi disembunyikan. Jika dia tidak menggunakan sutra Fin penyempurnaan darah, dia mungkin akan mati di sini. Ketika dia melihat itu, ekspresi Suzimo menjadi dingin saat dia menggambar Dharmic Breaking Bow sekali lagi. Dia memaksa rahasia surgawi untuk menggunakan sutra Fin penyempurnaan darah karena dia ingin semua pembudidaya Istana Enigma menyaksikan warna aslinya. Berdengung. Busur itu bergetar. Panah kekuatan Dharma merobek udara dan tiba di hadapan rahasia surgawi secara instan. Mata rahasia surgawi bersinar terang dengan kilatan darah. Tiba-tiba, seolah-olah dia merasakan sesuatu, kilatan darah di matanya menarik kembali dengan cepat. Beraninya kamu. Raungan berwibawa terdengar. Segera setelah itu, celah raksasa muncul di kehampaan di samping rahasia surgawi. Gelap dan dingin saat telapak tangan menjulur dari dalam dan mencengkeram panah kekuatan Dharma. Bang! Panah kekuatan Dharma yang tidak bisa dihancurkan itu dihancurkan oleh telapak tangan kosong. Jantung Suzimo berdetak kencang. Saat itu, sesosok berjalan keluar perlahan dari celah raksasa. Dengan wajah kurus dan sosok ramping, dia mengenakan jubah Taois dan melangkah keluar dengan tangan di belakang punggungnya. Hanya ketika orang itu keluar dari celah hitam pekat itu perlahan-lahan menutup. Metode ini pasti melampaui kekuatan tubuh bersama atau bahkan leluhur setengah bela diri. Seorang patriark Mahayana, misalnya, alasan mengapa 9 sekte abadi, 7 sekte iblis, dan 6 biara Buddha disebut sekte super bukan hanya karena mereka memiliki warisan kuno dan fondasi yang kuat. Lebih dari itu, karena sekte-sekte tersebut didukung oleh para leluhur Mahayana. Selain itu, mereka memiliki lebih dari satu. Faktanya, beberapa sekte super bahkan memiliki kaisar. Namun, leluhur Mahayana ini hampir tidak pernah menampakkan diri dan jarang muncul di dunia kultivasi. Bahkan jika sesuatu yang besar terjadi di sekte, leluhur Mahayana tidak akan muncul. Di mata seorang patriark Mahayana, hanya ada satu hal yang penting, menjadi kaisar. Segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Lebih jauh lagi, sekarang setelah mereka berada di alam Mahayana, mereka tidak lagi peduli tentang kebanyakan hal sekuler di dunia kultivasi. Kelahiran inkarnasi paragon dan monster bukanlah apa-apa di mata seorang patriark Mahayana. Sepanjang sejarah, ada terlalu banyak pembudidaya yang menjadi teladan dan penjelmaan monster. Namun, sangat sedikit yang benar-benar bisa maju ke alam Mahayana. Seseorang hanya akan memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka secara berdampingan setelah maju ke alam Mahayana. Oleh karena itu, leluhur Mahayana hanya akan keluar dari pengasingan jika sekte mereka bertemu dengan bencana atau bahaya kehancuran. Awalnya, leluhur setengah bela diri King Ze berpikir bahwa dia bisa menekan Suzimo dan yang lainnya sepenuhnya dengan metodenya. Untuk berpikir bahwa situasinya akan berkembang sedemikian rupa. Tidak punya pilihan lain,
dia hanya bisa mengirim pesan untuk mengundang Patriark Sekte kembali. Salam, Patriark Qing Cheng. Ketika leluhur setengah bela diri King Ze, leluhur setengah bela diri Li Heng dan yang lainnya melihat pembudidaya kurus, mereka membungkuk dan berteriak. Leluhur setengah bela diri King Ze adalah keturunan dari Patriark Qing Cheng. Meskipun perbedaan di antara mereka hanya satu ranah kultivasi, Patriark Qing Cheng berusia tak terhitung lebih tua dari leluhur setengah bela diri King Ze. Patriark telah muncul. Itu adalah seorang Patriark Mahayana. Aku belum pernah melihatnya sejak aku bergabung dengan Istana Enigma. Para pembudidaya Istana Enigma terkejut. Apa yang sedang terjadi? Patriark Qing Cheng mengamati sekelilingnya dan menyapu pandangannya ke seberang medan perang, bertanya perlahan dengan kilatan dingin di matanya. Kepala keluarga, leluhur setengah bela diri King Ze berkata dengan tergesa-gesa, bela diri yang sunyi dan yang lainnya menyerbu ke Istana Enigma dan menyatakan bahwa mereka ingin membunuh tuan muda kita. Selanjutnya, mereka menghancurkan prasasti gerbang gunung dan membunuh beberapa tokoh perkasa dari Istana Enigma sambil melukai banyak leluhur setengah bela diri. Bela diri desolate ini melanggar hukum dan bahkan menyambar Dharmic Brea King Boku. Tatapan leluhur setengah bela diri King Ze bergeser perlahan, berhenti sejenak pada Demones Ji, Ming Zhen dan Yan Beichen sebelum mendarat di Suzimo. Rambut Suzimo langsung berdiri. Seolah-olah bencana akan menimpanya saat berikutnya. Ini adalah seorang Patriark Mahayana yang telah memahami kekuatan surgawi. Ada perbedaan dunia antara dia dan leluhur setengah bela diri yang hanya memahami jejak kekuatan suci. Jika Patriark Qing Cheng ingin membunuhnya, bahkan tubuh sejati teratai hijaunya tidak akan mampu bertahan melawannya. Kamu benar-benar berani membunuh para pembudidaya Istana Enigma. Patriark Qing Cheng berkata perlahan tanpa ekspresi. Ada alasan lain untuk ini. Suzimo mengambil napas dalam-dalam dan menahan kekuatan Patriark, berkata dengan suara yang dalam, kami di sini bukan karena kami ingin menjadi musuh dengan Istana Enigma. Aku tidak ingin mendengarmu menjelaskan. Patriark Qing Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian, bunuh diri.